Kisah kakek tua menanam pohon yang membuat takjub Kaisar Persia. Suatu hari seorang Kaisar Persia sedang dalam perjalanan untuk menghibur dirinya. Ia dikawal oleh beberapa pengawalnya. Di tengah perjalanan ia melihat seorang kakek tua yang menanam pohon zaitun. Punggungnya seolah tak mampu menopang tubuhnya yang menunjukkan bahwa usianya sangat tua. Sang kaisar terheran-heran mengingat pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah berusia 30 tahun. Lalu mungkinkah si kakek dengan kondisi yang demikian masih hidup 30 tahun lagi? Karena penasaran, ia pun berhenti lalu turun dari tunggangannya. Terjadilah percakapan antara kaisar dan kakek tua itu. "Wahai kakek tua, kenapa kamu menanam pohon zaitun? Bukankah pohon itu tidak akan berbuah kecuali setelah 30 tahun? Tanya kaisar dengan penuh rasa penasaran. Tanpa ragu kakek tua menjawabnya, "Wahai raja yang agung, orang-orang yang hidup sebelum kita telah menanam dan kita yang memetik buahnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menanam untuk mereka yang hidup setelah kita agar mereka bisa memetik buahnya pula." Jawaban kakek tua membuat sang kaisar tertegun. Ia mengangguk sebagai tanda setuju seraya memberinya hadiah sebesar 1.000 dinar. Kakek tua yang menerima hadiah 1.000 dinar itu pun sangat senang sekali. Setelah itu ia berkata kepada sang kaisar, "Wahai raja, sebagaimana yang Anda katakan bahwa pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah 30 tahun. Akan tetapi Anda dapat melihat sendiri bahwa pohon yang saya tanam ini langsung berbuah tepat setelah ia ditanam." Sekali lagi, ucapan kakek tua membuat sang kaisar tertegun. Dan untuk kedua kalinya pula sang kaisar memberikan hadiah 1.000 dinar kepada kakek tua itu. Kakek tua itu kembali mengeluarkan kata-kata bijaknya, "Wahai raja, pohon zaitun dimanapun tidak akan pernah berbuah kecuali hanya sekali dalam 1 tahun. Akan tetapi pohonku ini telah berbuah 2 kali hanya dalam beberapa saat." Sang kaisar pun kembali tak bisa berkata-kata lagi mendengar kebijaksanaan kakek tua itu. Tidak henti-hentinya kakek tua itu membuat sang kaisar terkagum-kagum. Pada akhirnya, sang kaisar segera menyudahi percakapannya dengan kakek tua itu seraya berkata kepada pengawalnya, "Jika kita tinggal lebih lama lagi di tempat ini, niscaya seluruh simpanan yang ada di kas kerajaan akan habis karena kebijaksanaan kakek tua itu." Kisah kakek tua dengan Kaisar Persia di atas mengandung pelajaran bahwa menanam pohon adalah perbuatan yang tidak diinginkan. Apalagi ketika nampaknya sang penanam tidak akan bisa merasakan manfaat duniawi dari pohon yang ditanam sebagaimana yang dilakukan oleh kakek tua. Barangkali kakek tua dalam kisah di atas terinspirasi oleh sebuah hadis Rasulullah yang artinya apabila hari berhenti datang dan salah satu dari kalian membawa fasilah atau anak pohon kurma di tangannya, maka selama ia mampu menanamnya sebelum itu atau hari kiamat, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Al-Haisami, sebagaimana dikutip oleh Ulia Fikriyati, maksud dari datangnya hari kiamat adalah datangnya tanda-tandanya, seperti munculnya Dajjal dan sebagainya. Dengan kata lain, meskipun kedatangan hari kiamat itu tinggal beberapa saat lagi, seorang muslim yang memiliki bibit pohon tetap disarankan untuk menanamnya. Sekalipun ia tentu tidak bisa merasakan manfaat pohon itu di dunia. Pelajaran lain yang bisa diambil dari kebijaksanaan kakek tua ini adalah seorang muslim dalam melakukan sesuatu seharusnya berorientasi pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Karena bisa jadi suatu kebaikan yang kita dapatkan hari ini merupakan buah dari bibit kebaikan yang telah ditanam oleh generasi sebelum kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kepada Allah dan rasa terima kasih kepada generasi sebelum kita, semoga kita sebisa mungkin terus menanam bibit kebaikan agar buahnya bisa dirasakan oleh generasi setelah kita. Seandainya buah dari kebaikan yang ditanam tidak bisa dirasakan langsung di dunia, maka yakinlah bahwa buahnya akan bisa dirasakan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menumbuhkan tumbuhan dan menanam tanaman, lalu tumbuhan atau tanaman itu dimakan oleh burung, atau manusia, atau hewan, kecuali akan menjadi sedekah bagi orang yang menanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa beruntungnya mereka yang menanam pohon. Sekalipun ia telah menutup usia, pahala sedekah jariyah akan terus mengalir kepadanya dari sepanjang pohon yang ia tanam dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Wallahu alam bisawab.
Demikian kisah inspirasi Islam kali ini, semoga dapat diambil hikmahnya dan menjadi tambahan ilmu kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal ngalamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.